Shalom, selamat pagi Opa Oma, Pelkat PKLU GPIB. Yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga selalu sehat-sehat. Dan selamat berjumpa dalam program PKLU membaca Alkitab bersama saya, Sutomo, dari PKLU Jemaat GPIB Marturia, Bandar, Lampung. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus, Allah Sang Putra, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak pernah meninggalkan kasih-Nya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan kepada kami Opa Oma sampai hari saat ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin serta Tuhan membuka hati kami agar dengan firman-Mu ini dapat menguatkan iman dan perbuatan kami dalam menjalani kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman hari ini diambil dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16 yang berbunyi sebagai berikut. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak
dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang menyintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh dia di tengah jalan." Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri sendiri. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Opa Oma, renungan dari bacaan firman ini dengan tema jaga nama baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita sangat akrab ketika mendengar ungkapan, "Jagalah nama baik." Ungkapan ini menjadi sesuatu himbauan yang mengingatkan kita agar dalam praktek kehidupan sehari-hari kita harus cermat dan bijak di dalamnya. Karena apa yang kita perbuat senantiasa dinilai oleh orang lain dan berdampak dalam kehidupan sosial kita. Baik yang dibuat, maka baik juga nama yang akan disandang. Buruk yang diperbuat, buruk juga nama yang disandang. Oleh karena itu, agar keberadaan kita dapat diterima secara sosial dengan baik, maka melakukan yang baik merupakan bagian dari menjaga nama baik. Hal ini juga ditekankan secara khusus pada ayat 1. Penulis menyampaikan bahwa nama baik lebih berharga dari kekayaan. Ungkapan ini hendak menekankan bahwa nama baik adalah reputasi sosial. Reputasi sosial merupakan suatu penilaian yang diberikan oleh satu individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Penilaian ini bertujuan sebagai alat ukur penerimaan atau penolakan terhadap individu atau kelompok dalam lingkungan masyarakat. Berbeda dengan kekayaan. Kekayaan tidak selalu bisa menjadi reputasi sosial. Malahan yang terjadi kekayaan bisa merusak reputasi sosial.
penekanan pentingnya nama baik dibandingkan kekayaan dalam ayat ini dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat yang lebih mengutamakan kekerabatan. Oleh karena itu, setiap orang berusaha mengejar nama baik agar keberlangsungan hidup bersama dapat berjalan harmonis. Pertanyaan yang perlu direnungkan ialah, apakah kehidupan masyarakat sekarang masih menekankan perihal menjaga nama baik? Ada yang masih memperhatikan hal itu, tapi banyak juga yang mengabaikannya. Di sini firman Tuhan turut mengingatkan dan menasihati kita agar kita dapat menjaga nama baik kita dengan melakukan hal-hal yang baik sehingga dapat mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh kehidupan. Demikianlah renungan firman ini. Berbahagialah opa oma yang mendengarkan firman ini dan melakukan dalam kehidupannya. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mengakhiri renungan firman ini, mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan dan tuntunan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Karena telah menjalankan pembacaan ini sesuai dengan rencana-Mu. Kesempatan ini kami juga berdoa kepada saudara-saudara opa oma PKLU GPIB, kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan, dalam masa lansianya, dengan menganugerahkan kesehatan dan kedamaian serta kesembuhan bagi opa oma yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa kepada Dewan PKLU, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan dan kebahagiaan, agar dapat terus-menerus mengembangkan programnya dalam membimbing dan memberikan aktivitas pekat PKLU di seluruh GPIB, agar Pelkat PKLU keberadaannya dapat dirasakan sesama jemaat dan di lingkungannya. Kami sadari, kami Pelkat PKLU di masa lansianya banyak mengalami kelemahan-kelemahan. Namun kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami agar kami PKLU tetap semangat, tegar dalam iman dan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan.
mohon pengampunan atas kesalahan dan pelanggaran kami, baik dari pikiran, perbuatan, perkataan yang kami lakukan di dalam melaksanakan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Opa Oma, PKLU. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dalam pelayanan kepada Tuhan. Sampai jumpa. Salam.